Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan 9 ini, kita akan membahas medan listrik pada bahan. Pada pertemuan sebelum UTS, yang kita bahas itu adalah medan listrik yang ada di ruang bebas. Jadi yang bukan di dalam bahan. Maksudnya gini, di dalam bahan 3 dimensi yang memiliki besar tertentu, dimensi tertentu, itu kan pasti ada atom-atom. Nah, ketika suatu bahan itu dipengaruhi oleh medan listrik di luar bahan tersebut, medan listrik luar. Nah, bagaimanakah atom atau molekul yang ada di dalam bahan tersebut terpengaruh atau tidak? Jika terpengaruh, pengaruhnya bagaimana? Dan efeknya apa? Nah, itu yang akan dipelajari di medan listrik pada bahan. Nah, seperti ketahui, bahan yang ada di dunia ini secara garis besar lazimnya itu terbagi menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, bahan-bahan tersebut memberikan respon yang berbeda terhadap medan listrik luar. Untuk mempelajari tentang itu, kita akan belajar dulu tentang konsep polarisasi. Secara umum, berdasarkan sifat kelistrikan, benda itu dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu konduktor dan insulator. Nah, insulator biasanya kita kenal itu sebagai isolator atau bisa disebut dengan dielektrik. Nah, itu. Nah, konduktor itu apa? Anda pasti sudah tahu tentang konduktor ini. Adalah zat yang mengandung pasokan muatan tak terbatas dan bebas bergerak melalui bahan tersebut. Secara praktis, hal ini berarti bahwa banyak elektron, 1 atau 2 elektron per atom untuk logam tertentu tidak terikat pada inti tertentu tetapi bergerak bebas. Ini kalau di zat padat ada teori lautan elektron. Jadi ini biasanya pada logam. Nah, logam itu digambarkan seperti setiap atomnya memiliki 2 atau 1 elektron bebas yang dia bisa bergerak kemana saja. Itu teorinya seperti itu yang dimaksud dengan konduktor. Nah, kalau dielektrik atau insulator atau isolator itu bagaimana? Nah, dalam dielektrik semua muatan itu terikat pada atom atau molekul tertentu. Muatan itu terikat erat dan hanya bergerak sedikit di dalam atom atau molekul. Nah, benar terikat tetapi dia masih bisa bergerak. Bergeraknya tidak sebebas elektron yang ada di dalam konduktor. Pergerakan yang sangat kecil dari muatan di dalam atom isolator atau dielektrik tadi itu tidak sebesar pergerakan muatan di dalam konduktor. Tetapi efek kumulatif dari pergerakan tersebut dapat menjelaskan karakteristik bahan dielektrik. Jadi, kalau bahan dielektrik itu kan terdiri dari beberapa atom. Nah, setiap atom tadi memiliki muatan yang terikat namun bisa bergerak. Bisa sedikit bergerak. Itu untuk satu. Nah, ketika atomnya banyak, berarti secara kumulatif, secara total, efeknya itu cukup berpengaruh terhadap karakteristik bahan dielektrik. Kita lanjutkan, ada 2 mekanisme utama di medan listrik. Nah, yang dapat mendistorsi distribusi muatan atom atau molekul dielektrik, yaitu dengan mekanisme peregangan atau dengan mekanisme rotasi. Nah, kita bahas tentang dipol terinduksi. Apa yang terjadi pada atom netral jika ditempatkan di medan listrik E? Ini ada suatu atom, bukan muatan ya. Kalau muatan kita tempatkan di medan listrik E, pasti dia akan mengalami gaya. Kemudian dia akan juga, kalau kita ke bawah ke situ berarti kita melakukan usaha. Jadi ada potensial, ada gaya listrik yang berpengaruh pada muatan tersebut. Nah, kalau ini kita bicarakan tentang atom netral. Atom netral bukan muatan. Nah, kita tempatkan di medan listrik. Apa yang terjadi? Nah, kemungkinan jawaban yang muncul sama sekali tidak ada efeknya karena atom itu tidak bermuatan, jadi kan netral, jadi nggak berpengaruh, biasa saja. Nah, tetapi jawaban tersebut
kurang tepat atau tidak tepat. Kita lanjutkan. Meskipun atom itu secara keseluruhan netral secara elektrik, pada atom itu kan ada inti yang bermuatan positif dan juga awan elektron yang bermuatan negatif mengelilinginya, seperti diilustrasikan oleh gambar pada bagian kanan ini. Nah, kedua wilayah di dalam atom ini dipengaruhi oleh medan listrik. Seperti diketahui kalau ada muatan, dua muatan yang berlainan, pasti di situ ada medan listrik. Inti atom didorong searah dengan medan listrik dan elektron itu pada arah sebaliknya. Ingat arah medan listrik ya. Pada prinsipnya, jika medan listrik cukup besar, medan listrik dapat menarik atom sepenuhnya sehingga terpisah pada jarak yang relatif besar. Sehingga terjadi ionisasi atau atom terpolarisasi. Benar, atomnya itu netral, tetapi karena ada pengaruh antara inti atom dan awan elektron di sekitar inti atom, maka atom tadi bisa terpolarisasi. Nah, yang kemudian secara singkat itu menjadi konduktor atom yang netral tadi. Nah, inilah yang disebut dengan dipol terinduksi. Karena terjadi cukup singkat, maka bisa disebut dengan dipol sesaat. Namun, dengan nilai medan listrik yang tidak terlalu ekstrim atau tidak terlalu besar, kesetimbangan akan segera terbentuk kembali sehingga awan elektron tetap terikat pada inti atom. Jadi tidak selamanya ada, karena kan sesaat. Kemudian karena nilainya juga tidak terlalu besar, maka pada waktu tertentu itu akan kembali seimbang sehingga atomnya awan elektron maksud saya itu tetap terikat di inti atom. Nah, implikasi mekanistik. Tadi telah dijelaskan bahwa dalam pengaruh medan listrik itu kan inti atom dan awan atom atau sederhananya elektron, kita sebut elektron, itu akan terdorong searah atau berlawanan dengan medan listrik. Nah, ketika terdorong ada dorongan, berarti di situ kan ada gaya. Kemudian kita ingat kembali hukum Coulomb, hubungan antara gaya dengan medan listrik seperti ini. F sama dengan Q kali E. Pada saat atom terpolarisasi atau terionisasi tadi dalam tanda petik, atom akan memiliki momen dipol P yang sangat kecil. Nah, momen dipol P ini searah dengan arah medan listrik. Besar momen dipol P ini sebanding dengan E. Nah, didefinisikan seperti ini, yaitu P sama dengan alfa E. Dengan alfa ini adalah konstanta kesebandingan antara P dengan E, antara momen dipol dengan medan listrik. Ini seharusnya alfa bukan A besar ya. Alfa itu adalah konstanta yang menunjukkan polarisabilitas atom. Perhatikan tabel di bawah ini yang menunjukkan polarisabilitas atom. Jadi ada atom hidrogen, helium, litium, berilium, karbon, neon, dan seterusnya sampai cesium. Di sini angkanya, angka yang di bawahnya itu adalah angka polarisabilitas atom. Jadi yang terbesar di sini pada tabel ini adalah miliknya cesium. Nah, sekarang coba kita hitung ya. Tentukan momen dipol dari atom litium saat berada di dalam daerah yang dipengaruhi medan listrik sebesar 0,2 Newton per Coulomb. Kita tinggal masukkan ke rumus ini saja. Jadi tinggal plug and chug angka-angka. Jadi tinggal memasukkan, bahasa sederhananya memasukkan angka-angka yang diketahui ke dalam rumus ini yang ada di atas. Nah, akan kita ketahui momen dipol yang dialami oleh atom litium ketika diletakkan di medan listrik sebesar 0,2 Newton per Coulomb. Nah, mudah ya. Tinggal memasukkan angka ke dalam rumus. Tidak ada analisis lebih lanjut. Sekarang ke kasus yang lebih real atau umum. Kalau tadi kan secara kita tinggal memasukkan angka ke dalam rumus. Kita kembali ke model atom yang lama. Jadi model lama untuk atom, jadi bukan model atom modern. Model lama untuk atom itu terdiri dari inti yang terdiri muatan positif yang dikelilingi oleh awan bermuatan seragam, yaitu negatif dengan jari-jari A. Lihat pada gambar. Nah, hitung polarisasi atom dengan model seperti itu jika berada di dalam satu medan listrik. Petunjuk D adalah pergeseran inti atom dari posisi semula
Kemudian ingat besarnya atau rumus medan listrik di dalam bola padat bermuatan. Anda bisa mencari atau melihat kembali materi sebelumnya, bola padat bermuatan, bola isolator padat bermuatan, terkait dengan hal itu. Nah, coba dicari jawabannya. Boleh secara berkelompok sesuai dengan kelompok yang telah diberikan. Break, tidak perlu break, langsung saja ke polarisasi pada molekul. Nah, atom netral yang dibahas sebelumnya pada sebelum slide break tadi tidak memiliki momen dipol sebelumnya. Jadi kan atom itu netral. Nah, kalau atom awalnya netral berarti momen dipolnya kan awalnya nggak ada. Adanya momen dipol itu karena ada pergeseran tadi, ada medan listrik antara inti atom dengan awan sehingga ada momen dipol sesaat, tapi awalnya nggak ada. Nah, pada kasus yang lain, beberapa molekul itu memiliki momen dipol yang sudah ada bawaan atau permanen. Contohnya adalah molekul air H2O. Nah, H2O ini jelas-jelas bahwa ikatan kovalen atau ikatan hidrogen. Nah, di sini ada dua molekul H+, kemudian ada O negatif. Nah, berarti ketiga molekul ini kan akan menimbulkan efek polarisasi karena ada dua muatan yang berbeda yang saling berinteraksi. Elektron dalam molekul air itu cenderung berkelompok di sekitar atom oksigen. Lihat gambar. Dan karena molekul itu dibengkokkan pada sudut 105 derajat, hal ini meninggalkan muatan negatif atau daerah negatif di puncak dan muatan positif pada sisi berlawanan. Karena di sini kan ini sebenarnya seimbang. Ini seimbang dalam keadaan seimbang secara mekanik. Posisinya itu membentuk sudut 105, tetapi secara kelistrikan itu tidak seimbang, jadi ada beda sebaran muatan positif dan sebaran muatan negatif. Nah, trivia, momen dipol air itu luar biasa besar, yaitu 6,1 kali 10 pangkat negatif 30 coulomb meter. Inilah yang menjelaskan keefektifan air sebagai pelarut. Ini trivia itu sesuatu yang perlu diketahui. Nah, apa yang terjadi ketika molekul semacam itu atau disebut molekul polar, molekul yang polar seperti ini ditempatkan di dalam medan listrik? Nah, ini ada link YouTube, bisa Anda klik di PowerPoint yang juga sudah dibagikan di Google Classroom. Jika Anda bingung membayangkan bagaimana polaritas yang terjadi pada molekul air. Kita lanjutkan untuk menjawab pertanyaan ini yang ada di bawah. Apa yang terjadi ketika molekul semacam itu ditempatkan di medan listrik? Ingat, ketika suatu molekul terpolarisasi diletakkan di wilayah medan listrik, maka medan akan mengakibatkan atau mengerjakan gaya pada muatan positif dan muatan negatif. Arahnya berlawanan tetapi besarnya sama. Ingat ya dulu, kalau ada muatan ditempatkan di medan listrik, maka muatan tadi akan merasakan gaya yang diakibatkan oleh medan tadi. Kita lanjutkan dengan konfigurasi molekul air seperti yang telah dijelaskan, maka akan timbul torsi. Karena di sini kan ada sudut 105. Maka akan timbul torsi. Nah, perhatikan gambar seperti ini. Gambar yang pada bagian kanan di sini. Nah, pada gambar di bawah, daerah positif atau H+ cenderung di atas, sementara daerah negatif cenderung di bawah, sehingga ada suatu titik pusat di antara keduanya, yaitu O di sini, titik pusat. Akibatnya, gaya-gaya yang bekerja akan menimbulkan torsi. Ya, anggap saja Anda bermain jungkat-jungkit, tapi jungkat-jungkitnya tidak dilihat dari atas tapi dari arah samping gitu. Kalau keadaannya tidak seimbang kan pasti satu ke atas, satu ke bawah. Begitu juga dengan molekul atom di sini. Anda perlu mengingat lagi rumus torsi, yaitu
atau sama dengan R cross F. Nah, torsi total yang bekerja pada molekul air itu adalah ini dinamakan dengan N. Ini torsi momen dipol yang ada di molekul air tadi. Totalnya adalah R cross F. R plus dikalikan F plus, kemudian ini yang negatif. Kemudian R ini adalah jarak antara yang positif dengan negatif, itu adalah setengah D. Kemudian dikalikan Q kali E. Q kali E itu kita ingatkan hubungan gaya elektrostatik dengan medan listrik, yaitu Q kali E. Begitu juga yang di muatan negatif, hasilnya adalah Q D cross E. Ini semua dalam bentuk vektor. Dengan demikian, sebuah dipol P sama dengan D dalam medan listrik seragam akan mengalami sebuah torsi total sebesar N sama dengan P cross E. Nah, tadi kan kita sudah bahas ada momen dipol kan ya, yang ada di molekul air. Nah, ketika suatu dipol di dalam molekul suatu zat tertentu kemudian ditempatkan di medan listrik luar, maka molekul tersebut akan mengalami sebuah torsi yang dinyatakan dengan P cross E. P di sini adalah dipol, kemudian E di sini adalah medan listrik luar yang berpengaruh pada molekul yang kita tempatkan di medan listrik tersebut. Tugas dan diskusi, silakan dibaca tugas dan diskusinya, silakan diskusi di kelompoknya masing-masing. Kemudian silakan nanti jawabannya hasil diskusinya disampaikan di Google Classroom. Nah, tadi kan kita intinya akan membahas polarisasi, tapi kita perlu membahas tentang momen dipol, kemudian dipol sesaat. Nah, kita ini saatnya membahas tentang polarisasi. Nah, kita telah membahas efek medan listrik eksternal pada atom atau molekul individu. Lalu kita akan menjawab secara kualitatif apa yang terjadi pada sepotong bahan dielektrik ketika ditempatkan di medan listrik. Jawabannya ada dua kemungkinan. Jika bahan terdiri atas atom netral atau molekul nonpolar, seperti yang kita bahas sebelumnya, medan akan menginduksi di setiap momen dipol kecil menunjuk ke arah yang sama dengan medan. Jadi ada atom netral nih, kita masukkan ke medan listrik luar. Nah, medan tadi itu akan menginduksi atom netral tadi, maka timbullah momen dipol kecil atau momen dipol sesaat yang arahnya itu sama dengan arah medan. Kemudian jika ada bahan yang terdiri atas molekul polar, contohnya adalah air, bejana yang bersih air atau air itu kita tempatkan di suatu medan listrik luar, maka setiap dipol permanen akan mengalami sebuah torsi dan cenderung berderat atau sejajar di sepanjang arah medan. Nah, ada catatan, sebenarnya gerakan acak karena energi kalor berpengaruh pada proses ini, sehingga penyejajaran atom dalam molekul tidak pernah terjadi. Jadi kan kompleks ya, ini kita melihatnya dari segi elektrostatik saja, tapi sebenarnya di situ kan ada energi dalam juga, energi kalor, sehingga penyejajaran atom dalam molekul dalam keadaan nyata itu tidak pernah terjadi, terutama pada suhu yang lebih tinggi. Dan penyejajaran karena torsi akan menghilang seketika saat medan listrik dihilangkan. Ketika medan listrik keluar itu dihilangkan, maka pengaruh momen gaya atau torsi tadi pun juga akan menghilang. Nah, kedua jawaban tadi memberikan dua implikasi yang sama, yaitu banyak dipol kecil atau dipol sesaat yang searah dengan medan
listrik sehingga bahan menjadi terpolarisasi. Nah, efek ini dikuantisasikan atau dimatematiskan ya dengan membuat besaran yang disebut dengan polarisasi. Nah, polarisasi itu didefinisikan di sini ada sama dengan yang garisnya 3 itu maksudnya adalah P atau polarisasi didefinisikan sebagai momen dipol persatuan volume. Itu ya. Jadi saya ulang lagi polarisasi atau dua implikasi tadi bahan entah itu yang punya momen dipol permanen atau momen dipol sesaat yang awalnya netral ketika ditempatkan di suatu medan listrik luar maka akan terjadi polarisasi. Nah, secara matematis atau secara fisis polarisasi itu didefinisikan sebagai momen dipol persatuan volume. Silakan break sendiri. Nah, sekarang potensi listrik pada benda terpolarisasi. Nah, kurang 10 slide lagi. Misalkan kita memiliki sepotong bahan terpolarisasi, yaitu benda yang mengandung banyak dipol mikroskopis yang berjajar seperti ini. Gambarnya seperti ini. Lalu kita telah tahu bahwa momen dipol persatuan volume itu disebut dengan polarisasi atau P. Nah, pertanyaannya, medan listrik apa atau yang bagaimana yang dihasilkan oleh bahan ini? Maksudnya bukan medan yang menyebabkan polarisasi, tapi medan yang disebabkan oleh polarisasi itu sendiri. Jadi gini, ketika kita menempatkan suatu bahan di dalam medan listrik luar, itu kan bahan tadi mengalami polarisasi. Ketika terjadi polarisasi atau pengutupan, maka kan muatan-muatannya kan berjejer secara teratur berdasarkan medan listrik luar tadi. Nah, sehingga di dalam bahan itu sendiri akan terjadi medan listrik yang ada di dalamnya. Jadi ada medan listrik yang ada di luar bahan, ada medan listrik yang di dalam bahan. Tuh. Nah, ini kan atom-atom yang berjejer secara teratur ketika ada medan listrik keluar. Nah, di dalamnya sini itu akan ada medan listrik yang berada di dalam bahan itu sendiri. Nah, kita akan tahu seperti apa medan dipol individu itu di slide sebelumnya. Nah, jadi mengapa tidak memotong sebagian kecil ini menjadi dipol-dipol yang sangat kecil, kemudian mengintegrasikan untuk mendapatkan medan listrik total atau momen dipol total yang ada di dalam bahan. Nah, hal ini berarti kita menggunakan integral. Nah, semoga bisa dipahami ya. Saya ulang lagi, ketika kita menempatkan bahan di dalam medan listrik, maka di dalam bahan itu sendiri akan timbul medan listrik yang lain itu. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Dengan menggunakan integral atau secara fisik kita potong kecil-kecil momen dipolnya kemudian kita integralkan. Nah, kita mulai dengan menggunakan potensial listrik. Potensial listrik untuk momen dipol individu dapat dinyatakan dengan seperti ini. Nah, VR sama dengan 1 dan seterusnya ini. P di sini adalah momen dipol listrik. P, momen dipol. Di sini karena kan tidak ada muatan, yang ada kan momen dipol. Momen dipol itu ya awalnya dia netral, kemudian karena ada pengaruh medan listrik keluar, maka akan muncul momen dipol listrik. Ini gantinya muatan. Tuh. R adalah vektor perpindahan dari posisi dipol menuju titik di mana potensial listrik yang akan ditinjau. Di sini R. Dalam konteks ini kita memiliki momen dipol P sama dengan P D tau aksen. Ingat bahwa polarisasi itu adalah momen dipol tiap satuan volume atau P sama dengan P per V besar. P besar sama dengan P kecil per V besar. Sementara DT aksen adalah elemen volume. Ingat-ingat ya yang ini. Dengan demikian potensial listrik total adalah, nah ini kita integralkan, kita ganti ini yang P.R atau P kita ganti dengan elemen volume.
dari suatu benda yang kita tinjau. Rumus umumnya seperti ini. Ini identitas karena ini nabla aksen 1 per R itu sama dengan R topi per R kuadrat, maka kita bisa ubah menjadi seperti ini. Yang persamaan sebelumnya di slide. Dengan menggunakan aturan vektor diferensial atau vektor integral, di sini analisis vektor, A dot nabla B itu sama dengan nabla dot AB dikurangi B dikalikan nabla A. Akan diperoleh seperti ini. Ini kan sama. Nah, ini kan nabla. Ini bentuk P dot dan seterusnya itu kan sama dengan ini. Bisa diuraikan menjadi identitas yang ini, sehingga yang di dalam tanda integral bisa diuraikan menjadi dua suku. Dengan meninjau teorema divergensi, maka hasilnya seperti ini. Ingat kembali teorema divergensi di Salindia atau PowerPoint yang ada di pertemuan kedua. Nah, ini hubungan antara integral volume dengan integral permukaan yang di sini. Ini yang kita lihat. Ini teorema divergensi berubahnya seperti ini. Nah, perhatikan persamaan berikut. Nah, ini persamaan yang sudah kita dapatkan di slide sebelumnya. Suku pertama yang ada di dalam tanda integral, ini berarti yang integral permukaan, yang di dalam tanda integral seperti potensial pada muatan permukaan. Muatan permukaan itu sama dengan bayangkan ada lembaran seng. Nah, seng tadi itu memiliki muatan, itu yang disebut dengan muatan permukaan. Tapi bisa bentuknya bola atau tak beraturan. Kemudian N di sini adalah vektor satuan arah normal. Nah, besarnya muatan yang terkandung di dalam permukaan tadi dinyatakan dengan seperti ini. Nah, delta B didefinisikan sebagai P dot N topi. B di sini adalah muatan terikat di dalam terikat di dalam permukaan yang kita tinjau. Ini kan ada integral permukaan. Ya, bayangkan saja Anda memiliki balon, tapi balonnya terbuat dari seng. Nah, seng tadi memiliki muatan. Nah, muatan tadi disebut dengan muatan terikat, lambangnya seperti ini untuk yang muatan permukaan. Kemudian suku kedua ini adalah integral volume. Suku kedua yang ada di dalam tanda integral adalah seperti potensial pada muatan volume, rumusnya. Nah, yang dimaksud dengan muatan volume itu adalah bayangkan bola bekel tetapi memiliki muatan. Itu. Atau gini biar sama. Tadi kan analoginya seng dan ini bola bekel. Anggap saja Anda punya bola bekel. Nah, bola bekel tadi dibungkus oleh seng atau dibungkus oleh kertas. Nah, di dalam kertas tadi ada muatan permukaan yang terikat di permukaan tersebut. Kemudian di dalam bola bekel itu sendiri terdapat muatan yang dinyatakan dengan rho B negatif divergensi P. Tuh. Jadi di dalam bekel itu ada muatannya sendiri, kemudian di kulit atau di kertas yang membungkus bekel itu ada muatannya sendiri dan didefinisikan sendiri-sendiri rumusnya. Jadi ada dua, ada muatan yang di permukaan dan juga ada muatan yang ada di dalam bola bekel. Tapi ini kasusnya berbeda dengan bola bermuatan, bola padat bermuatan, bola konduktor bermuatan, beda. Ini awalnya tadi kan bola bekel itu kan netral, kemudian kita bungkus kertas, kemudian kita letakkan di dalam medan listrik. Nah, akibatnya di dalam kertas tadi atau di dalam selaputnya bola bekel itu ada muatan permukaan, kemudian di dalam bola bekelnya itu sendiri ada muatan juga, lambangnya berbeda-beda. Ini beda, punya lambang sendiri-sendiri dan punya representasi matematis sendiri-sendiri. Nah, dari slide sebelumnya dapat kita maknai bahwa potensial listrik dan tentu saja medan listrik dari sebuah bahan terpolarisasi adalah sama dengan yang dihasilkan oleh
sebuah muatan volume dengan rapat muatan ρ B negatif divergensi P. P di sini polarisasi ditambah sebuah muatan permukaan dengan rapat muatan delta B, ini delta ya kalau tidak salah bacanya, delta B yang sama dengan atau yang didefinisikan dengan P kalikan entropi. Seperti yang sudah saya sebutkan, jadi ada dua yang berpengaruh pada yang dihasilkan oleh suatu bahan yang terpolarisasi ketika ditempatkan di medan listrik luar. Itu penjelasan cara konsepnya seperti itu, cerita visinya seperti itu. Nah, sekarang contoh, tentukan medan listrik yang dihasilkan oleh bola terpolarisasi. Jadi bahasanya sudah bukan bola bermuatan ya, tapi bola terpolarisasi karena awalnya itu bolanya netral, kemudian ditempatkan di medan listrik luar, akhirnya terpolarisasi sehingga terbentuklah suatu muatan-muatan yang ada di dalam bola dan yang ada di kulit bola. Analisisnya, kita tentukan dulu arah polarisasi searah sumbu Z. Kemudian kita tahu bahwa nilai P itu kan seragam, berarti P itu sama dengan konstan. Karena P konstan, maka muatan volume yang di dalam bola tadi itu bernilai 0. Untuk rapat muatan permukaan, rumusnya tadi kan P dot entropi. P dot entropi jika diuraikan menjadi P cos theta, dengan theta adalah sudut seperti pada koordinat bola biasanya. Koordinat bola, Anda perlu mengingat itu, koordinat bola kan ada yang dilambangkan theta, kemudian omega kalau tidak salah. Nah, itu theta menunjukkan sudut seperti pada koordinat bola biasanya yang ada di sini. Ini sumbu Z, kemudian kita tinjau arahnya kemana. Nah, ini adalah arah normal dari titik yang kita tinjau. Selanjutnya, dengan mengetahui bahwa ada rapat muatan permukaan di permukaan bola, maka akan ada dua daerah yang dipengaruhi oleh muatan tersebut. Jadi permukaan itu kan ada dua wajah kan ya, wajah yang menghadap keluar dan wajah yang menghadap ke dalam. Atau dengan kata lain, R lebih dari R besar dan R kurang dari R besar. Nah, untuk keadaan fisis seperti itu dapat dikerjakan dengan bantuan polinom Legendre atau integral Fourier. Didapatkan rumusnya itu adalah V potensial, itu ada dua keadaan kan ya. Dihasilkan rumus P per 3 pi epsilon 0 kalikan R cos theta dan begitu. Lalu untuk R lebih dari sama dengan R itu adalah P sama dengan 3 epsilon 0 R pangkat 3 per R kecil kuadrat cos theta. Nah, karena R itu adalah karena Z itu sama dengan R cos theta, medan listrik di dalam bola tersebut adalah seragam. Di dalamnya itu adalah medan listrik yang seragam, yaitu E sama dengan negatif gradien V. Ingat hubungan ini ya, hubungan antara medan listrik dengan potensial listrik. Ketika kita sudah tahu potensial, kita bisa mencari medan listrik dengan cara menggradienkan V itu kemudian dikalikan dengan min 1 atau negatif gradien V. Ini hubungan yang sudah kita pelajari sebelum PTS di potensial listrik, hubungan potensial listrik dengan medan listrik. Digradienkan hasilnya adalah untuk medan listrik di dalam bola tersebut didapatkan negatif P per 3 epsilon 0 Z topi. Ini hasil di atas menunjukkan bahwa walaupun di dalam bola rapat muatannya 0, tapi di dalamnya masih ada medan listrik dan potensial listrik. Kenapa? Karena di permukaan bola itu masih ada
muatan. Nah, kesimpulan ini hanya berlaku untuk kasus bola terpolarisasi secara seragam. Hal berbeda terjadi jika pada kasus bola konduktor berongga. Ingat, pada bola konduktor berongga itu di dalam bola medan listriknya 0. Tapi kalau di bola terpolarisasi, maka medan listrik di dalam bola terpolarisasi itu tidak sama dengan 0. Beda kasus ya, beda benda, beda kasus. Makanya itu perlunya pentingnya menganalisis secara fisis. Jadi mana yang bola konduktor berongga, mana yang bola bermuatan, kemudian mana bola yang terpolarisasi, wujudnya sama tetapi keadaan fisiknya sama, maka efek yang ditimbulkannya pun juga akan berbeda. Wujudnya sama tetapi fisisnya itu ketika kita analisis akan menghasilkan efek yang berbeda. Nah, lalu bagaimana medan listrik yang ada di luar bola terpolarisasi tersebut? Silakan dicari jawabannya. Begitu penjelasan untuk materi kali ini, semoga bermanfaat. Jika kurang jelas silakan ditanyakan di LMS atau di ruang diskusi kita di Telegram. Seperti itu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.